Oh ya, jadi banyak sekali orang mengatakan bahwa waktu itu adalah uang dan juga waktu itu adalah kesempatan. Ya, memang betul dua-duanya itu sangat betul sekali. Karena apa? Kalau dikatakan waktu itu adalah uang, karena eh, udah jelas kita menjalankan kehidupan yang mungkin berbeda kebutuhan ya, semuanya itu kan ternyata juga harus memerlukan uang. Tentu dengan adanya waktu itu, itulah kesempatan untuk mencari uang, dan supaya apa yang mau diraih, mau diinginkan, mau dibeli dan tentu seterusnya itu, kalau sudah punya uang, ada uang, saya rasa juga akan meringankan dan akan membuat seseorang itu sendiri senang. Karena kenapa? Karena ada uang dan ataupun banyak uang gitu ya. Betul, makanya nggak salah kalau waktu itu adalah uang. Dan juga kemudian waktu adalah kesempatan. Artinya kenapa? Karena dengan waktu itulah ternyata bagaimanapun kita akan berbuat baik, melakukan sesuatu yang hendaknya itu menjadi kebutuhan, kepentingan, keperluan secara pribadi gitu ya. Makanya betul juga ya, waktu itu adalah kesempatan. Manfaatkanlah waktu itu sebaik mungkin, karena kita semua juga tidak tahu ya, entah kapan tentu semua itu akan berakhir. Jadi sekali lagi ada waktu itu, manfaatkan dengan sebaik mungkin gitu. Jadi betul juga kalau waktu adalah uang dan waktu adalah kesempatan. Tetapi ternyata tidak cukup ya, belum cukup. Artinya ada yang lebih terpenting lagi, yaitu ternyata di dalam kehidupan itu yang sangat terpenting itu adalah tahu tujuan. Dan orang yang sudah tahu tujuan tentu tahu arti hidup. Dan sebaliknya, orang yang belum tahu artinya hidup maka juga belum tahu tujuan hidup. Tentu di sini menjadi apa ya, tanda tanya gitu ya, apa untuk artinya sadar gitu ya, kenapa kok harus itu yang terpenting. Kalau kita renungkan bahwa hidup ini kalau tidak tahu tujuan, lalu bagaimana? Kemudian mau kemana? Tentu ini membutuhkan apa ya, renungan gitu. Membutuhkan renungan tentu, supaya kalau sudah tahu tujuan, tentu tahulah artinya hidup. Tapi kalau tidak tahu artinya hidup, sama dengan sebaliknya, berarti tidaklah tahu tujuan. Dan bahasa itu tentu apa ya, saya rasa juga sudah banyak yang membicarakan, tetapi makna daripada yang disebut, yang dimaksud itu juga tidak begitu mendalam. Artinya karena kenapa? Manusia semuanya itu hanya dua, tahu dan tidak tahu. Hanya dua itu aja. Kalau nggak tahu, ya tidak tahu. Artinya kenapa yang tahu? Nah, coba mendalam lagi. Orang yang tahu berarti bisa dilihat daripada seperti apa orang itu sendiri. Dia akan selalu akan memunculkan yang disebut mungkin rasa kasih sayang, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Karena bagaimanapun mau tenang damai itu sebenarnya bukan dari orang lain, melainkan dari dalam diri masing-masing kita. Kalau orang itu sudah bangkit di dalam rasa itu sendiri, sadar, maka itulah yang disebut orang yang sudah merdeka pada diri sendiri. Jadi kalau sudah merdeka, tentu itulah yang dikatakan dia penuh rasa kasih sayang dan tentu akan damai dalam hidupnya. Karena kalau sudah di dalam dirinya itu sudah damai, tentu tidak akan mungkin akan mempengaruhi daripada keluar dirinya. Tentu akan lebih fokus kepada ke dalam dirinya. Itulah orang yang tahu. Lalu bagaimana orang yang tidak tahu? Kan hanya dua tadi, tahu dan yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu selalu akan memunculkan rasa yang begitu
mudah untuk menyakiti orang, mudah untuk menyinggung orang, mudah untuk eh, berbuat sesuatu yang tidak baik. Itulah orang yang tidak tahu. Jadi ternyata semuanya ini tidak merujuk kepada satu keyakinan. Karena ini sifatnya seluruh manusia yang tentu masih diberi kesempatan di dalam kehidupan ini. Jadi tidak bisa dikatakan hanya satu pihak, bahwasannya orang ini sudah mempunyai apa ya, gelar ataupun mungkin atribut yang lain sebagainya, dipandang orang itu sudah wah. Contohnya ya mungkin, maaf kalau bahasa yang sering orang menyebutnya, misal ini saya ya udah naik haji, Pak Haji kan, ataupun istri saya mungkin udah naik haji di Bu Hajah gitu. Sebenarnya itu justru sebaliknya, kalau menganggap itu sudah menjadi sebuah apa ya, sebuah istilahnya nama itu menjadikan nama yang dianggapnya sudah baik gitu. Saya rasa itu masih perlu coba direnungkan lagi. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena manusia ini sama gitu, tidaklah berbeda, melainkan yang membedakan itu ya saya katakan tadi hanya dua, tahu dan yang tidak tahu. Seperti apa yang tahu? Seperti tadi itu yang saya katakan, berarti dia sudah menimbulkan, mengadakan, mencerminkan rasa kasih sayang itu ada pada dirinya. Maka orang yang sudah merdeka adalah itu sebenarnya orang yang sudah selesai pada dirinya. Dan sebaliknya tadi saya ulang lagi, orang yang tidak tahu ya di dalam dirinya itu masih ada rasa yang mungkin kenyamanan tidak ada, ketenangan tidak ada, ketentraman tidak ada. Nah, mungkin semuanya itu bisa ditilik masing-masing diri kita. Tidak bisa kita mengatakan si A si B itu seperti ini seperti itu, karena itu masing-masing akan kita rasakan gitu. Jadi seperti itulah ciri orang yang sudah tahu dan yang tidak tahu. Oleh karena itu sangat penting, tentu semuanya ini sebenarnya hanya bisa berusaha, mengusahakan dan belajar. Bukan berarti belajar untuk menjadi orang yang pintar, tapi belajar menjadi orang yang baik. Karena pintar dan baik ini adalah perlu juga direnungkan ya. Berbeda ya orang baik dan orang pintar. Orang baik otomatis pintar, tetapi orang pintar belum tentu baik. Kenapa? Kenapa kok seperti itu? Nah, coba kita lihat ya. Baik itu dasarnya, asalnya itu adalah dari rasa ya. Rasa memunculkan daripada apa yang dirasakan itu, maka mengadakan rasa, mengadakan sifat ya. Sifat mengadakan perbuatan, perbuatan mengadakan nama. Maka orang yang baik sesuai daripada si rasa muncul tadi itu, setelah itu di perbuat seperti apa namanya. Ya kan begitu ya. Rasa mengadakan sifat, sifat mengadakan perbuatan, perbuatan mengadakan nama. Apa yang diperbuat dari rasa itu tadi bisa dilihat. Maka orang baik belum tentu pintar. Kalau orang pintar berarti dari kecerdasan cara berpikir otak. Nah, kalau semakin cerdas otak, semakin pintar. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Saya semakin pintar, cerdas otak saya, otomatis saya tidak mau kalah ya, tidak mau kurang, tidak mau kerendahan, tidak mau kelintasan. Ini pasti akan otomatis karena saya semakin cerdas, semakin pintar, tidak mau kalah, tidak mau kekurangan, tidak mau kelintasan, dan juga tidak mau ya. Inilah bisa dibuktikan secara pribadi. Coba renungkan, apakah iya? Biasanya seperti itu ya. Ini kalau menurut dari penglihatan atau mungkin dari pribadi saya. Jadi semuanya ini hanya menilik ke dalam.
Kalau kita menilik keluar, ternyata akan mempengaruhi yang di luar sana, akan tidaklah bisa saya terima, maka saya akan menjadi orang yang mungkin disebut itu tadi tidak baik. Karena kenapa? Kalau sudah saya mempunyai rasa yang iri, dengki, tamak, loba, dan tentu sombong, merasa hebat dan seterusnya, sebenarnya itu yang dilihat Allah. Maka Allah itu tidak melihat bentuk, rupa, bahasa, suku. Kalaulah itu tidak dilihat oleh Allah, benarkah bahwasanya pintar itu yang baik? Ternyata tidak. Beda, pintar belum tentu baik, tetapi orang baik otomatis pintar. Artinya orang baik otomatis pintar tadi itu dia kesadarannya naik, muncul. Maka setelah muncul kesadaran tadi, cerdaslah cara untuk merasakannya. Ada rasa kasih sayang, tidak mau menyinggung perasaan orang, tidak mau marahin orang, tidak mau mencaci maki orang, dan tidak mau menyalahkan dan seterusnya. Itu karena udah rasanya tadi muncul, bahwasannya kecerdasan dirasa tadi itu sudah muncul. Dia tidak mau berbuat seperti itu. Itulah perbedaan di antara baik dan pintar. Terima kasih. Tentu ini hanya sekedar sebelum tidur ya. Terima kasih semuanya.